Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uhayikum teman-teman bi tahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, melihat kata-kata halal itu menarik, Mas. Halal, halal. Ini kan namanya halal. Halal fest. Halal fest, Masya Allah. Yang kedua ya. Yang kedua. Kata-kata halal itu pasti dikaitkan dengan kata-kata toyib. Baik. Halalan, toyiban. Toyib, teman-teman, itu diartikan dengan sesuatu yang baik. Tapi dalam bahasa Arab, kata-kata baik itu ada khair, ada hasan, ada ma'ruf, ada toyib. Oh banyak. Nah, ada banyak. Nah, yang menariknya itu masalah jodoh itu ada yang menggunakan kata-kata toyib. Wow. Surat yang ke-24, surat An-Nur, cahaya. Panas sih, cahaya ini. An-Nur ini ya. Cahayanya ini. Saya turunin nanti panggungnya. Mak ditutup enggak. Surat yang ke-24 ayat ke-26 itu menyampaikan al-khabisatu lil khabisin, perempuan yang kurang baik itu untuk laki-laki yang juga tidak baik. Wat thayyibatu lit thayyibin, thayyib, dan perempuan yang baik-baik untuk yang laki yang baik-baik. Nah, pertanyaannya, kata-kata thayyib itu apa sih? Halalan wa thayyiban. Kok thayyib dikaitkan sama jodoh? Nah, kata-kata thayyib itu teman-teman sesuatu yang baik didasarkan pada penerimaan penilaian dari panca indera. Apakah itu pandangan, apakah itu pendengaran, apakah itu bahkan pegangan, sentuhan. Tapi tentunya yang sesuai dengan aturan. Jadi kata-kata thayyib itu sesuatu yang sifatnya baik bisa diterima oleh panca indera atau oleh logika. Mudahnya, contoh, nek arek lanang seneng ambil arek wedok, pertama kali pemicu senengnya itu apa? Karakternya, akhlaknya, atau fisiknya? Jawaban. Jawab. Fisik. Fisik. Amandel. Betul. Fisik. Pasti kan melihat yang kelihatan dulu. Ya, kelihatan dulu. Gak mungkin seweneng ambil uang tapi gak ngerti uang nih. Mas, sampean seneng gak ambil iku? Aku seweneng sing di karo. Kan nggak bisa. Harus alami dengan fisik dulu panca indera. Masya Allah, jilbabe, Masya Allah. Sing ini loh, Masya Allah. Sing akhwat depan kita itu loh, yang pink, yang warna pink itu ya, Masya Allah, kan cantik gitu ya. Cantik. Nah, iya, kelihatan itu. Jadi penilaian thayyib itu adalah penilaian yang ditangkap oleh panca indera atau oleh logika. Nah, teman-teman, berbicara tentang nembak duluan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang kriteria-kriteria yang kita inginkan dari calon yang kita harapkan. Kriteria yang kita inginkan dari calon yang kita harapkan. Ya, paham nggak? Atau dur tak bahasa gue ini? Paham. Goyo bingung. Kriteria yang kita inginkan dari calon yang kita harapkan. Kadang-kadang soalnya teman-teman gini, kalau kita menginginkan sesuatu kan belum tentu itu menjadi kebutuhan kita. Ya. Tapi kebanyakan kita itu meletakkan kriteria-kriteria dari calon idaman kita, yang kemudian kriteria ini terkadang itu terlalu muluk-muluk tanpa melihat dari kufu kita. Kufu itu level diri kita. Contoh, si cowok ini lulusan SMP lah. SMP. Kemudian bekerja, income-nya sebut saja 2 juta. 2 juta. Income-nya berapa? Sekali rumah itu sekali tampil berapa sih? Samina wa ta'na. Ikhlas ya, ikhlas. Kemudian kriteria-kriteria yang dia miliki, tapi dia ingin mendapatkan pasangan yang wow, amazing. Tulisannya iki lho misalnya. Nah, kan amazing Malang it lah kan. Iso amazing. Penoleh kaos ya, Tat. Tapi kalau kayak itu ya. Jadi
dirinya itu levelnya itu sebut saja level 3 dengan skala 10, mengharapkan calonnya itu kemudian skalanya 10. Oh. Nah, pertanyaannya apakah boleh yang seperti ini? Boleh, dengan catatan teman-teman, dengan catatan dia itu siap dengan rukun iman nomor 6. Ayo, takdir. Ketika dia menginginkan level ke-10, padahal dia itu cuma level 3, mengharapkan calon yang 10, misalnya calon yang 10 tadi kan cowok ya, lulusan SMP, kemudian sekian. Dia berharap calon istrinya adalah 1 soleha, kemudian 2 hafid Quran 30 juz, 3 keibuan, cantik, dokter, kemudian anak tunggal, bapaknya presiden direktur, lagi koma lagi. Wah, Masya Allah. Oh iya itu. Sopo ya? Ono tapi Mas. Di Surabaya itu ada. Kenal no tadi. Jadi teman-teman suatu saat setelah mengisi sebuah kajian on air, datang menemui saya itu seorang ikhwan itu mengajukan proposal ta'aruf teman-teman. Ternyata saya baca pertama kali kalau saya buka proposal ta'aruf itu pasti yang saya lihat itu kriteria calon yang diidamkan. Oh iya. Tapi seumur-umur teman-teman, yang cowok ini tadi itu menulis kriteria calon istrinya itu 28 item. Waduh. Wih, 28 indikator. Belum termasuk baterai. Bedo. Wah, banyak tapi. 28. Di antaranya yang saya amat sangat ingat, rambut hitam lurus. Rambut hitam lurus. Saya tanya, hitam lurus itu gimana Mas? Yang kayak rebonding, habis rebonding itu loh Ustaz. Saya bilang waktu itu rebonding itu apa tuh? Saya belum tahu rebonding itu waktu itu. Baru kemudian saya tanya, katanya yang ini Ustaz habis dari salon yang lurus gitu. Masya Allah. Kemudian tingginya itu minimal 160 cm. Saya bilang, piye ngukur tuh? Yang pasti 28, akhirnya saya komentari, Mas, Rasulullah saja menawarkan itu hanya 4 item. Nikahilah perempuan, tunkahul mar'ah li arba'iha. Kalau enggak karena cantiknya, keturunannya, hartanya, atau agamanya. Lah, Mas sampean kok 28? Saya tanya, apakah mencari wanita yang sempurna? Dijawab teman-teman, iya Ustaz, saya nyari yang sempurna. Berat. Akhir zaman loh padahal sudah. Kok nyari yang sempurna? Maka saya tanya teman-teman kepada ikhwan ini, Mas, nyari wanita yang sempurna itu bagaimana? 1 yang cantik, iya Pak Ustadz. 2 yang kaya, iya Ustadz. Yang ketiga keturunannya yang darah biru, iya Pak Ustadz kalau perlu. Agama yang baik, iya. Akhlaknya yang baik, iya. Yang keibuan, iya. Yang bisa menyusui dengan baik, iya. Yang bisa memasak, iya. Yang bisa betulkan genteng, iya Pak Ustadz. Iku kriteriane tukang ya. Lo kan sempurna. Sempurna. Bisa betulkan mobil dan sebagainya. Akhirnya saya nanya, Mas, kalau ada seorang calon istri, seorang akhwat yang bisa melakukan semuanya, pertanyaan saya, Mas lopo? Wah, iya. Dengan bahasa saya teman-teman, kalau kita mencari sesuatu kesempurnaan dengan dari calon kita, hakikatnya akan mengurangi kesempurnaan diri kita. Arek lanang kalau istrinya sempurna, maka anak laki-laki ini nanti seorang suami ini akan biasa saja, easy going saja. Maka akan mengurangi kesempurnaan itu. Maka jangan cari sebuah kesempurnaan dari calon pendamping hidup kita, karena kesempurnaan mereka akan mengurangi kesempurnaan kita. Padahal fungsinya adalah kita melengkapi ketidaksempurnaannya untuk menjadikan dia lebih sempurna. Kayak lagu itu loh, sempurna gitu ya. Oh gak ngerti ya Pak mungkin. Ngerti tapi Ustadz fales ya. Bingung. Bacaan aku gak bisa. Kan saya ceritakan loh, Buri, saya ini cuma melodi, bukan vokalis. Gak usah ngomong ngono, Bu. Nek gak melodi aku biar hitam aku setelahnya. Di gitar itu. Ya teman-teman, insya Allah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang poinnya teman-teman, itu tadi masih prolog. Nembak duluan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah punya kriteria terhadap calon idaman kita yang kita harapkan, kalau sudah ada, nah pertanyaannya sekarang, siapa yang proaktif terlebih dahulu? Apakah si cewek ataukah si cowok yang aktif terlebih dahulu? Itu pertanyaan besar. Kalimat tanya yang amat sangat besar sekali. Pertanyaannya, salahkah ketika kita kemudian mengatakan cewek dulu yang proaktif? Atau salahkah kita yang mengatakan cowok dulu yang proaktif? Mengapa? Karena fenomenanya saat ini itu agak-agak beda. Bedanya apa? Sekarang itu cewek proaktif. Indikasinya loh ya. Agresif. Banyak. Agresif. Beda ya. Proaktif sama agresif. Beda. Ya.
Kenapa? Gini pengalaman saya. Ini hanya indikasi-indikasi saja. Kenapa akhwat-akhwat itu lebih proaktif terhadap menembak duluan? Setiap kajian-kajian pranikah, suatu saat ya, anggap saja yang paling terbesar yang pernah saya rasakan. Suatu saat saya mengisi teman-teman bersama Alvin Faiz dengan Larissa Chow, putra almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Itu yang hadir kurang lebih sekitar 3.500. Dari 3.500 itu yang hadir kurang lebih hanya 50 orang cowok. Oh iya. Hanya 50 orang cowok. Berarti yang cewek berapa? Ayo coba hitung itu. 3.500. 3.500 dikurangi 50 cowok. Berarti yang hadir akhwatnya berapa? 3.450. Oh bisa ternyata hitung-hitungannya. Bayangkan teman-teman, itu semuanya akhwat. Dan itu tidak hanya satu, di kajian-kajian yang lainnya untuk masalah pranikah itu yang paling banyak itu perempuan. Maka bagi saya itu indikasi mereka itu ya sangat amat proaktif. Apakah salah seperti ini? Menurut tradisi orang katanya rodok-rodok kurang etis. Oh iya. Secara toto kromonya itu kalau perempuan itu proaktif terlebih dahulu, itu kayaknya dipandang oleh masyarakat pada umumnya itu kurang. Cuma kalau kita menilai, kita kan bukan menilai menggunakan tradisi, tapi menggunakan aturan agama kita ya. Dan ternyata boleh perempuan itu menembak duluan. Boleh. Caranya teman saya ini sudah tahu. Caranya bagaimana? Praktekan. Kalimatnya yang dulu itu loh, yang saya ajarkan. Alaka bi hajatun. Nah itu. Semua tenang aku. Nanti. Pakai senengnya. Oh ada kakek tau siang kali. Jadi teman-teman ya, teman-teman akhwat itu kalau mau nembak duluan teman-teman, ya kan akhwat ini kan secara fitrahnya itu bahasanya itu bahasa kode. Oh ya. Nggak bisa bahasa instruksi. Nggak Oh. bisa sedikit yang bisa bahasa informasi. Tapi kebanyakan mereka menggunakan bahasa kode. Wow. Contohnya. Contohnya, ini bukan verbal dulu. Oh ya. Bahasa gestur. Tak mudun sih. Oh iya. Ya. Perempuan itu aslinya itu gini tuh. Nah, tangannya ke belakang. Wahai para ikhwan, inilah tanganku. Oh, ya. Oh iya. Tapi wajahnya ke sana. Tapi seperti ini. Kenapa? Karena bicaranya itu menggunakan perasaan. Nggak mungkin gini. Atau kemudian langsung datengin gini. Lamaran aku kok. Nggak mungkin. Perempuan seperti itu. Kok Ya. barbar? Tapi perempuan kalau gesturnya gini. Tapi kalau pakai verbal yang tadi antum Ya. contohkan. Apa tadi? Ulangi lagi. Alaka bi hajatun. Nah, ya. Teman-teman akhwat, ya, tolong ini itu dihafalkan. Nanti kalau masih belum paham, nanti tanya langsung ya, Ya. ke teman-teman melumah ya. 085. Bahasa ya. Bisa di DM di Malang Lucu Mahasiswa. Alaka bihajatun ini yang disampaikan melumah ini adalah ucapan seorang sahabiat yang mendatangi Rasulullah untuk minta dicarikan jodoh. Jadi boleh teman-teman, kalau perempuan itu nembak terlebih dahulu. Kisahnya ini seorang perempuan ini mendatangi Rasulullah, kemudian langsung mengucapkan, alaka bihajatun, apakah engkau wahai Rasulullah itu memiliki hajat kepadaku? Tapi ingat, bahasanya di sini bahasa kode masih, nggak ada bahasa informasi. Kalau bahasa informasi seharusnya berbunyi seperti ini, ya Rasulullah, aku kok ya mau nikah, mungkin adakah kesempatan engkau melamarku? Nah, tapi ini masih bahasa kode teman-teman. Mirip dengan kisah di surat yang ke-28, surat Al-Qasas, kisah ketika putri Nabi Syu'aib alaihissalam mendatangi Nabi Musa saat itu. Setelah Nabi Musa kan kemudian meninggalkan Mesir ke kota Madian, kemudian didatangin seorang putri dari Nabi Syu'aib. Kalimatnya seperti ini. Ja'at imra'atun, ketika datang seorang perempuan mendatangi Nabi Musa dengan astahyai, dengan agak-agak malu-malu. Nah ini kode. Kalau perempuan mendatangi laki-laki dengan malu-malu, maka itu ada kode perempuan ini minta dilamar. Tapi kalau ada perempuan datangin laki-laki dengan malu-maluin, nah itu beda lagi ya, yang kayak tadi itu. Dengan rasa-rasa malu-malu. Misal gini,
Mas Saiful dipanggil sama bapak ini. Itu loh dilihat. Malah soal-soal. Namanya perempuan itu harus jai. Loh ya. Aku sih metu. Itu Ustaz. Walah. Oh iya. Jadi teman-teman di surat ke-28 itu perempuan itu mendatangi Nabi Musa tapi mengucapkan kalimat ini, wahai engkau seorang laki-laki yang tampan, yang gagah, yang perkasa, dipanggil Abi. Itu bahasa kode, dipanggil Abi. Maksudnya, wahai laki-laki yang ganteng, yang gagah ini, engkau itu aku harapkan untuk jadi calon suamiku. Tapi nembaknya secara adab teman-teman, khususnya teman-teman akhwat, kalau nembak duluan boleh-boleh, tapi dengan satu catatan, tolong menggunakan adab secara fitrahnya. Apa itu? Biasakan menggunakan bahasa kode saja. Jangan langsung akurat, tajam, terpercaya. Nah, akurat, tajam, terpercaya kan yang tadi. Berita ya. Nah iya. Jadi pakai bahasa kode teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman akhwat itu untuk nembak terlebih dahulu. Sangat amat boleh untuk zaman sekarang. Tapi perhatikan adab-adabnya. Nah sekarang posisi yang kedua untuk ikhwan. Oh, untuk Iwan. Boleh nggak ya? Saya nanya. Ikhwan nembak dulu itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Alasannya apa? Karena laki-laki. Karena laki-laki. Ayo. Ayo, kalau Ada bodoh. lanang taga. Oh, Jangan idem, lanang. jangan idem, nggak boleh idem. Berarti tandanya tidak berpikir. Oh iya. Laki nembak perempuan itu boleh. Karena Fitrahnya. wah, ini bahasanya lebih ini ya. Fitrahnya. Mulai. Nah, teman-teman, mohon maaf izin bertanya, teman-teman yang di depan ini yang belum nikah, Ayo jujur. Oh, ikhwan dulu, Mbak. Oh, Ikhwan dulu. Ikhwan. ini proaktif. Oh ya, Proaktif. Tapi nggak hema prodi. Proaktif. Yang laki-laki? Yang laki-laki belum nikah? Maksudnya belum nikah sama sekali ya? Bukan yang dua. Ini dua. Ada. Nah ini Mas Dayat. Oh, masya Allah ya. Yang di depan saya ini sudah nikah? Ini sudah. Oh belum. 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 Mau nikah? Mau nikah itu berdua? Sudah punya calon? Atau mau membelah diri? Oh iya. Laki-laki itu bahkan diminta, dianjurkan harus yang pertama kali Oh iya. maju. Oh. Kenapa? Gini ceritanya teman-teman. Sudah. Enggak, maksudnya maju nih perempuan nih, untuk maju gini. Gini bahasa ahli tafsir disalah tafsirkan ya gini ini ya. Teman-teman tolong dijawab ya, teman-teman tolong dijawab. Cowok dalam urusan pranikah itu posisinya di berani atau tegas teman-teman? Teman-teman cowok Ayo. di pranikah, teman-teman Tegas. cowok itu berani atau tegas? Berani, Tegas. Tegas. Ayo, tukang gas. Berani atau tegas? Berani tegas? Ini berani. Ada yang berani, ada Berani yang ada yang tegas. Biasa dalam misal berbeda pendapat Ya, itu biasa, nggak ada masalah. Ya. Ada jawaban lain? Ya dipilih cuma dua. Opsi loro. Jangan bikin opsi ketiga, dimarahi guru nanti ya. Nah teman-teman, kalau saya menjawab, laki-laki itu, cowok itu posisinya itu berani, bukan tegas. Berani. Nah tegas miliknya siapa? Tegas itu miliknya akhwat dalam konteks pranikah. Tapi nanti kalau sudah akad, sudah masuk ke jenjang pernikahan yang halal, maka dibalik posisinya. Oh. Laki-laki yang tegas, perempuan yang berani. Berani. Maksudnya apa? Nah ini tuh nih pembahasan, kita bahasanya kan pranikah. Mesti gak tutup loh Ustaz. Wis kadung meh mlebu, ditulung akhirnya munggah mana. Nah, saya yang ngomong tidak Ya. Ya. Berani tadi tuh. Ya, baik. Kenapa kok dalam pranikah itu teman-teman akhwat itu posisinya itu harus tegas, sedangkan laki-laki itu berani? Karena kisahnya gini teman-teman. Kejadian dulu ya, datang WA, pas bahasanya. Masuk WA ke HP saya. Seorang ikhwan menanyakan gini Mas, Ustadz, apa maksud dari ucapan teman saya ini? Bukan teman, temin saya ini. Oh, temen. Soalnya kalau teman itu cowok, kalau temin itu Cewek. Pramugara itu cowok, Pramugari cewek. Ya, Ustadz, apa maksud dari temin saya ini? Jadi kalimatnya ini teman-teman, si akhwat ini ngomong, hei,
kamu ditunggu sama ayahku di rumah jam 9 besok malam maksudnya. Si ikhwan ini nanya, maksudnya apa Pak Ustadz? Ditunggu ayah di rumah. Saya tanya, WA-nya itu kapan Mas? Antum terima dari akhwat? 2 minggu yang lalu Ustaz. Itu gak teko-teko gitu. Gak di paketan balik. 2 minggu yang lalu Ustaz. Pertanyaan saya, lalu antum datengin nggak rumah akhwat itu? Enggak Pak Ustaz. Saya tanya, kenapa nggak didatengin? Apakah nggak paham atau nggak berani? Nggak paham Ustaz. Nah pertanyaan saya, sekarang saya pahamkan atau antum berani nggak? Setelah saya pahamkan, nggak berani mendatangi rumah akhwat tersebut. Padahal itu poinnya adalah akhwat itu minta dilamar oleh laki-laki tersebut. Tapi karena laki-laki ini tidak berani, maka kemudian tidak terjadilah yang harus terjadi seharusnya. Aduh. Soalnya abah. Jadi teman-teman ikhwan khususnya ya, kalau masalah pranikah antum itu harus berani terlebih dahulu. Cuma teman-teman cowok ini kayaknya masih kurang pede. Cupu. Kok kalau ada wong, kamu sendiri. Saya beberapa hari yang lalu itu kan sempat ke Jogokarian ketemu sama Ustadz Salim Abdillah. Ada yang menarik nasihat beliau itu ke teman-teman yang masih muda ini. Saya dapat ilmu dari beliau. Anak laki-laki itu harus berani, apapun resikonya, apapun kendalanya, apapun konsekuensinya. Contoh, izin bertanya, Mas yang belum nikah, Belum nikah mana? sebelah sini, belum nikah sama sekali, Belum nikah, angkat tangan. belum nikah. Yang belum nikah, Belum nikah. ayo volunteer 1, ya silakan. Ayo. Punya, situ aja, di situ aja. Kira-kira kalau sekarang beli cincin bisa berapa gram? Setengah? Cincin separuh gak iso mlebu, Mas. Yo disambung kau karo saya. Sekarang, Mbak, izin teman-teman akhwat 1 gram berapa sekarang? Mungkin beliau mikir tabungannya 50 juta aku untuk gram. Oh, iya. Mungkin lagi 1 mikir gram. mungkin ya. 50 juta aku dapat berapa gram? 1 gram berapa, Mbak? 6? Oh, hafal sih, malah sing cowok yang jawab. Bakul emas yo, Mas. Oh, masuk ke 600 teman-teman. Kira-kira sanggup berapa gram emas sekarang kalau suruh beli? 600. 2 gram. 2 gram. 1,2. Yang lainnya. Ya, ada yang mau beras? Kok malah jadi beda. Ada? Nah, teman-teman gini, saya pribadi Mas ya, itu ketika ngasih mahar istri saya itu cuma 3 gram. Saya, ini curcol ya, tapi untuk memotivasi. Oh iya. Saya saja 3 gram, beliau 2 gram, seharusnya beliau bisa. Ya, apalagi antum. Aku on-onan. Gram-graman ya. On-onan kowe gula. Nah, maksudnya gini teman-teman. Datanglah seorang laki-laki itu melamar. Ini karena dia itu tidak pede, tidak berani. Datanglah kemudian melamar. Kemudian ditanya sama calon bapak mertuanya. Wahai, engkau calon menantuku. Berapa mahar yang engkau berikan untuk anak gadisku? Dijawab si laki-laki ini. Berapa Pak ya? Sebentar Pak ya. Paling 2 gram Pak. 2 gram emas. Tapi nggak pede teman-teman. Apa yang terjadi? Mungkin tidak akan diterima, bahkan dipertimbangkan oleh calon bapak mertua. Tapi beda kalau orang ini kemudian dengan beraninya, gagah berani mengucapkan dengan kepedeannya, meskipun sebenarnya kalimatnya sama. Datangin ke seorang ayah. Om, saya lamar putri Om karena putri Om itu gini. Oh, Masya Allah, saya itu bangga dengan Om karena bisa mendidik anak gadis yang luar biasa ini. Saya mau melamar putrinya Om. Ditanya, maharnya berapa Mas? 700.000. Loh, nggak bisa Mas. Anak saya itu minimal maharnya itu jutaan. Dia menyebutnya tadi berapa? Jutaan. 700.000 mampunya. Ya. Tapi kata si bapak, nggak bisa. Anak saya ini maharnya minimal itu jutaan. Langsung dengan PD-nya dia berucap, baik Om, saya lamar putri Om dengan 1,5 juta plus 200.000. Wah. Wus. 1,5 juta plus 200.000. Oh no, jutanya masalah. Oh iya benar. Bedanya itu di jutanya itu ya. Kalau tadi kan 700.000, 700.000. sekarang 1,5 juta plus 200.000. Saya batin kan.
Tapi ada pedenya teman-teman di situ. Kenapa? Laki-laki itu harus berani. Kalau nggak berani teman-teman, masya Allah, maaf, mohon maaf. Saya tidak mengatakan antum nasibnya itu buruk, tapi kasihanilah teman-teman akhwat yang sedang menunggu. Menunggu apa? Kedatangan dan keberanian antum untuk mendatangi rumahnya. Dan ini tidak hanya satu kisah ini. Saya banyak mendapatkan kisah-kisah yang seperti ini di Surabaya tentunya. Di Malang belum ada. Belum. Berarti di Malang cowoknya itu kendel-kendel. Cari sopo. Oh, cari sopo tadi. Nah, ya, jadi teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nembak duluan ikhwan itu diprioritaskan untuk lebih proaktif, untuk lebih ya kendel, berani menghadapi apapun tantangan. Alasan saya kenapa seorang ikhwan itu mendahulukan karena cuma satu. Laki-laki itu berpikir pakai logika. Misal melamar, Pak, saya lamar anak gadis Bapak. Mohon maaf Mas, saya tolak. Gak ada masalah teman-teman, karena berbicaranya pakai logika. Oh ditolak ya Pak, gak apa-apa Pak. 1 gugur tumbuh 1000 ya. Di depan Bapak itu ya. Gagah, tapi boleh ngurungane Didi Kempot. Tapi kalau teman-teman akhwat, kalau maju duluan, yang berbicaranya pakai perasaan, kemudian tertolak, apa yang terjadi kira-kira? Baper. Berapa lama? Biasanya berapa lama? Berapa bahasa? Lama ya? Paling sambil lihat pengalaman. Oh ya. Sambil lihat drakor. Iya. Kalau ngonceki bawang putih. Kok tambah lebih tahu ya detailnya? Kok ada bawang putihnya itu detail berarti ini ya. Jadi teman-teman, kenapa kok ikhwan itu diprioritaskan untuk tampil terlebih dahulu? Karena dia tidak mempermasalahkan apapun nanti jawaban dari calon bapak mertuanya itu. Apapun jawabannya, diterima tidak diterima, dia itu easy going, tidak mempermasalahkan. Karena dia berbicara pakai logika. Tapi kalau akhwat yang masuk duluan, nanti dikhawatirkan itu bermasalah secara perasaan. Dan itulah yang kami lakukan di Surabaya teman-teman. Kalau kami ini menta'arufkan ya, ini salah satu informasi yang bersifat kenapa kok adabnya seperti ini. Jadi gini, anggap saja teman saya yang kanan ini itu ikhwannya, ini akhwatnya. Iya boleh, tertarik sing liyane kok. Gak iso Contoh ya. Hasilnya Evi. Iki ngene iki. Sedikit saya memberitahukan langsung berhalusinasi dan berimajinasi. Begini ini ya. Ini ikhwannya teman-teman ya, ini akhwatnya. Ini saya informasikan adab dan regulasi yang kami lakukan untuk menggabungkan dua proposal ta'aruf. Di mana nanti ada mana filosofinya sesuai dengan fitrah laki-laki dengan perempuan. Contoh, saya terima proposal ikhwan, kemudian saya juga terima proposal akhwat. Kemudian saya lihat secara personal saya teman-teman, dengan pengetahuan yang saya dapatin, kemudian saya lihat kok klop, cocok ini teman-teman, versi saya. Pertanyaan saya teman-teman, ke teman-teman di sini, mana yang saya informasikan terlebih dahulu, ikhwannya atau akhwatnya dulu? Kalau keduanya ini cocok, ikhwan atau akhwat dulu? Yang pertama kali saya informasikan, yang saya kontak terlebih dahulu. Ini ada yang jawab ikhwan. Ada yang jawab Ikhwan. Ada yang jawab lagi? Mana? Ikhwan apa akhwat? Atau bapaknya Ikhwan? Ayo, nggak usah. Pilihannya 2, Bul. Kalau kami teman-teman, yang kami ajukan dulu, kami kontak dulu itu ke ikhwannya. Misal gini, saya lihat, masya Allah, ikhwannya ini seperti ini, akhwatnya seperti ini, cocok ini, masya Allah. Akhirnya saya kontak ikhwannya dulu, Mas. Ini loh, ada akhwat yang cocok menurut saya, kriteria sesuai dengan yang antum inginkan. Ini cocok menurut saya. Menurut antum bagaimana? Dilihat. Tapi untuk data, nomor telepon, medsos dan lain sebagainya kita keep. Hanya kriteria dan lain sebagainya, aktivitas sehari-hari dan misi visinya untuk berkeluarga. Saya berikan ke dia. Kata dia, cocok Pak Ustadz, mantap, sip, oke. Lanjut Pak Ustadz, kata si ikhwan. Setelah itu kan lanjut, saya lanjut ke akhwat. Ingat, ikhwan dulu, baru ke akhwatnya. Saya beritahu, Mbak, ada ikhwan yang kok cocok sama Mbak. Nggak mau. Kira-kira, nggak mau. Nah, akhirnya si akhwat bilangnya enggak teman-teman. Saya nggak mau lanjut Pak Ustadz. Apa yang saya ungkapkan ke ikhwan ini, saya enak, isi going teman-teman, nyantai saya. Saya bilang, Mas, sepura nih Mas,
ditolak Mas. Sopo sing wani nolak? Kenapa saya jawabnya enak teman-teman? Karena ini laki-laki, pikirannya pakai logika, nggak mempermasalahkan dengan bapernya. Tapi kalau saya balik teman-teman, kalau ini cocok, akhirnya saya ke akhwat. Mbak, ini ada yang cocok versi saya, ini. Mau nggak Mbak? Oh mau Pak Ustadz, mau. Pingin aku Pak Ustadz, tresno Pak Ustadz, tapi daya Pak Ustadz, gelem Pak Ustadz, lanjutkan Pak Ustadz. Lah, kemudian setelah akhwatnya iya, saya sampaikan ke ikhwannya. Ternyata sama ikhwannya, Mas, piye Mas, ono akhwat iki gelem ambek sampean Mas. Piye, gelem enggak? Kayak noliane. Gak mau. Mau insyaallah. Gak mau. Gak mau jawabannya, gak mau skenario nya tadi. Arek geleman. Ngambung terus iki. Aku pengen ngono lho. Gak mau. Mesti. Gak mau. Gak mau. Lah, teman-teman, ketika akhwatnya ini sudah naik ke langit ke-7, berharap begitu besarnya, inginnya itu luar biasa, ternyata ditolak sama ikhwannya. Pertanyaannya, saya menyampaikannya bagaimana ya? Sulit atau mudah? Sulit teman-teman. Yang pernah saya lakukan teman-teman, itu sampai saya itu harus menunggu 3 hari untuk menginformasikan ke akhwat tersebut kalau akhwat tersebut itu ditolak oleh ikhwan. Sampai 3 hari, dan saya tidak berani melakukan dengan telepon verbal. Saya hanya via WhatsApp, teks teman-teman. Kenapa? Saya tidak sanggup kalau dia itu kemudian bernyanyi dalam nada sedihnya dan lain sebagainya teman-teman. Akhirnya mohon maaf, ini kok ya masih belum takdirnya. Sekian, terima kasih. Apa dijawab? Mohon doanya Ustadz, semoga saya mendapatkan calon yang lain. Pertanyaan saya teman-teman, ada nggak yang membantu akhwat ini Mas untuk mencarikan jodohnya di Malang ini? Ada nggak? Kalau ada sekarang Mas, ada ini loh, akhwat 1 orang saya ingin menikah secepatnya, bahkan besok siap loh Mas. Ini loh. Ada nggak di Malang ini untuk membantu teman akhwat ini? Katanya kalau besok Ustadz saya nikah, siap Pak Ustadz katanya. Masya Allah. Ada. Yang mana? Saya lihat dulu, saya screening dulu. Screening. Jadi teman-teman, kembali lagi ke tema kita, nembak duluan. Keduanya itu boleh, tapi memang secara fitrah, potensi fitrah kita, yang paling ideal itu yang menembak dulu adalah ikhwannya. Kalaupun ikhwannya kemudian agak-agak jaim dan lain sebagainya, maka silahkan teman-teman akhwat itu boleh untuk proaktif terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika mau mendatangi Rasulullah untuk melamar Rasulullah. Tapi perhatikan teman-teman akhwat, kalau minta untuk dilamar dan proaktif terlebih dahulu, usahakan pakai orang ketiga sebagaimana yang dilakukan Khadijah. Dan ingat, adabnya orang ketiga, kalau akhwat mau melamar ikhwan, minta bantuan orang ketiga. Orang ketiganya itu adalah sejenis. Paham sejenis? Paham. Apa? Sesama jenis. Sesama jenis. Yang apa? Kepada yang objek dakwahnya. Oh. Supaya tidak ditelikung. Betul. Tidak disalib. Yes. Seperti seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari saat itu dibantu sama saudaranya setelah hijrah kan ada kaum muhajirin dengan kaum ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari itu dari muhajirin, kemudian dipersaudarakan dengan kaum ansor dari Madinah, itu Abu Darda. Tiba-tiba teman-teman, Abu Dzar Al-Ghifari ini menyukai seorang sahabiat dari kota Madinah. Karena tidak tahu tradisi bagaimana pernikahan di kota Madinah, minta dibantu oleh sahabatnya dari kota Madinah, yaitu Abu Darda. Berdua ini berangkat untuk melamar. Sesampai di rumah sahabiat itu, Abu Dzar kemudian menyampaikan hajatnya. Wahai ayahanda, kami ingin melamar putri ayahanda, misal. Yang melamar ini Abu Dzar Al-Ghifari, ditemani oleh Abu Darda. Apa jawaban si akhwat ini atau si sahabiat ini? Menjawab, kalau Abu Dzar Al-Ghifari yang melamar, izin aku pertimbangkan. Tapi kalau Abu Darda yang melamarku, maka saat ini juga aku putuskan iya. Waduh, telikung rek. Itu kalau zaman sahabat dengan keimanan persaudaraan ukhuwah yang tinggi, gak ada masalah. Oh iya. Langsung, oh iya,
Mau sama Abu Darda, ya sudah, wahai Abu Darda, ini maharku, engkau lamar sahabiat ini. Langsung ikhlas. Tapi kalau zaman now, ayo bro, jajal loro. sing kaya nduk Instagram mlumah iki lho. Iya, kan bisa dipraktekkan itu. Itu tidak bisa dimasukkan di realita. Karena penuh dengan skenario. Mesti ada sing kenes ya. Jadi teman-teman, kalaupun akhwat itu mau melamar, maka perhatikan adabnya bagaimana melamar yang tentunya bisa tidak hanya benar tapi juga baik. Tidak hanya benar tapi juga baik. Benar secara aturan agama kita Islam, juga baik secara kemaslahatan fitrah kita, baik secara sosial ataupun perasaan-perasaan kita. Nah, itu poin pertama tentang nembak duluan. Terserah mau ikhwan duluan atau mau akhwat terlebih dahuluan. Poin yang kedua, teman-teman, tentang kriteria. Karena kalau sebelum nembak otomatis kita ada memiliki standar kriteria, baik yang sifatnya primer, sekunder atau tersier. Itu masalah ilmu ekonomi ya. Kalau saya bahasakan teman-teman, maaf ya teman-teman ya, ini memang tidak ada ilmunya teman-teman. Ini hanya berdasarkan pengalaman. Kalau teman-teman membuat kriteria calon idaman, tolong semaksimal mungkin itu hanya 10 teman-teman. Dengan 10 itu pun tolong teman-teman, itu kalau masih bisa di-cut, itu sudah pol-polan itu 5 teman-teman. Kenapa? Kalau semakin banyak yang namanya kriteria, maka semakin banyak juga kesusahan yang akan didapatkan nantinya. Kenapa? Karena pada posisi ini kita itu akan sulit untuk meng-screen karena jalannya jalannya. Kalau menjaring itu jalannya itu kalau kecil, ya kalau kecil itu nanti banyak yang didapat. Belum tentu banyak didapat itu mudah untuk dipilih. Nah ibaratnya iwak. Iya. Seser. Sok kabeh kemudian dapat bingung yang mana, kan nanti dibuat-buat yang kecil-kecil. Maka lebih jalannya itu agak-agak dilebarkan teman-teman. Dalam artian di sini itu prioritasnya itu mana yang kemudian menjadikan harapan untuk bisa didapatkan. Maka tolong jangan sampai kriteria itu diperbanyak teman-teman. Karena versi saya kalau semakin memperbanyak kriteria calon idaman, maka hakikatnya nanti akan bermasalah dalam pencarian, searchingnya itu tadi. Karena Rasulullah hanya membatasi 4, dan 4 ini teman-teman itu pun sama Rasulullah dikurangi jadi 1. Dikurangi dalam artian di sini itu diprioritaskan. Apa itu? Fatfar bidzatid taribat yadak. Pilihlah agamanya karena dengan itu kamu akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini pun masih di breakdown lagi sama Rasulullah. Agamanya itu seperti apa? Dijelaskan oleh hadis yang lain. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seorang yang kau ridhoi, 1 agamanya, 2 akhlaknya. Jadi breakdownnya dari makna agama itu adalah akhlak teman-teman. Akhlak. Kenapa? Gini kisahnya. Datang seorang, masuk message ke WA seorang ibu-ibu muda baru menikah 9 bulan, hamil 6 bulan, dipukuli sama suaminya 2 bulan. Secara fisik, bukan hanya secara verbal. Perempuan itu kalau diomongin secara verbal oleh suaminya pasti sudah sakit hati, apalagi kalau pakai fisik. Makanya kalau terjadi di dalam sebuah rumah tangga itu suami berani menggunakan fisik, pasti si istri itu butuh bala bantuan, piring, panci, gelas, dan lain sebagainya, supaya nanti diuncal soalnya kalah secara fisik. Nah, makanya mohon maaf ya teman-teman ikhwan, tolong pesan saya jangan sampai berulah dengan fisik, karena secara verbal saja itu sudah sangat amat menyakiti, apalagi secara fisik, apalagi. Nah, pada posisi ini teman-teman, ketika si ibu muda ini kemudian menceritakan ternyata si suaminya ini, dalam tanda kutip, bahasa saya dalam tanda kutip teman-teman ya, ini orang yang paham agama. Paham agama teman-teman. Dalam artian paham agama ini, dia juga delivery speech tentang motivasi spiritual lah, seperti itu. Tapi secara akhlak kepada istrinya, la haula wala quwata illa billah. Di sini bukan kemudian pemahaman saja, tapi bagaimana akhlak itu kemudian dimunculkan.
Maka pesan saya, ikuti dulu apa yang diinformasikan oleh Rasulullah, yaitu prioritas adalah agamanya. Baru setelah itu bagaimana menilai agama itu adalah dengan akhlaknya yang baik. Caranya bagaimana mengetahui akhlak yang baik? Cuma 3 poin teman-teman. 1, bagaimana dia berinteraksi dengan orang tua, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, dan bagaimana dia berinteraksi dengan anak kecil. Cukup itu saja. Salah satunya yang jarang kita ketahui, ini khususnya teman-teman akhwat ya, itu bagaimana cowok itu berinteraksi dengan anak kecil. Contoh ini, kalian seneng arek cilik nggak? Senang. Pedofil. Hah? Oh, cowok langsung tau. Pedofil katanya. Saya seneng arek cilik. Akmi koncoku podho. Ayo, maaf. Sama pelaku jangan nuduh ya. Arek cilik itu nek umur mana ya contohnya? Ada nggak di sini ya? Itu yang lagi jalan itu ya? Oh ya, yang pendek itu ya? Ya. Itu nek misalnya pipinya tewembem sampai nggak kelihatan lehernya itu imut nggak? Gemes nggak? Gemes. Tapi nek arek cilik usia 18 tahun pipinya tembem sampai lehernya nggak ketok, gemes apa nggak? 18 tahun. Pipine sampai nutupi gulu. Iya ya kayak arek cilik ya, anak usia 2 tahun, 3 tahun, tewembem pipinya itu sampai nutupi lehernya itu gemes nggak kita ngelihat teman-teman? Gemes. Itu umur 2 tahun, 3 tahun. Ya. Sekarang modelnya sama, cuma umurnya berbeda. Umurnya 18 tahun, 18 tahun. pipinya tembem sampai kemudian nutupi lehernya. Nek ditelok piye? Kebuk ya, dikebuk ya. Kenapa dikepuki? Maksud saya teman-teman, kenapa kita itu suka sama anak kecil? Karena anak kecil itu sudah dari awal fitrahnya itu punya akhlak. Maka kalau teman-teman perhatikan, kata-kata akhlak dalam bahasa Arab itu dari kata-kata kho, lam, kof. Kho, lam, kof. Kholako. Kholako dalam bahasa Al-Quran itu penciptaan. Jadi hakikatnya ketika kita itu kholako, diciptakan Allah, kita punya potensi akhlak. Karena kata-kata akhlak itu akarnya dari kata-kata kholako dalam bahasa Arab. Jadi ketika anak itu lahir sebenarnya dia punya potensi akhlak. Tinggal nanti disempurnakan oleh keilmuan-keilmuan yang mendasarkan kepada Al-Quran dan kemudian dari sunnah. Maka Rasulullah itu kan diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau dalam hadis lain innama bu'istu liutammima solihul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena sudah ada potensinya. Kita sudah punya potensi akhlak. Maka kalau kita lihat anak kecil kayak apa tampilannya, pasti kita senang. Kenapa? Akhlaknya baik. Tapi nek sing wis akil balik, modelnya podo, gemes no. Nggak tahu gemesnya ngapain ya. Jadi teman-teman kembali lagi, tolong teman-teman akhwat kalau mau cari suami, salah satu melihat akhlaknya suami itu bagaimana dia berinteraksi dengan anak kecil. Maka saya tawarkan ke teman-teman yang ikhwan, dari sekarang belajar ngomong anak kecil. Ustaz, ono ketemu anak cili tonggo, jopo ah. Jopo. Kalau saya dibalik nih. Cengitno ya. Nyolong. Dulu itu ada kisahnya teman-teman, ada seorang akhwat itu dinikah paksa sama ibunya. Sampai marah-marah gitu teman seorang akhwat ini marah-marah teman-teman. Karena dinikahkan di Siti Nurbayakan zaman now. Di situ Siti Nurbayakan zaman now. Singkat cerita, dia itu baru ketemu 2 kali dengan calon suaminya karena dinikah paksa. Datang kemudian ke rumah saya bersama ibunya, dia, calon suaminya, sama adiknya. Singkat cerita cuma bilang gini, Ustaz, coba dilihat calon suami saya ini secara akhlak bagaimana. Akhirnya saya skenario anak saya yang masih kecil saat itu untuk bermain dengan cowok ini. Singkat cerita ketika sudah bermain, saya perhatikan bagaimana cowok ini kemudian merangkul anak saya, bermain dengan anak saya. Dengan waktu yang agak singkat itu, kemudian saya mengatakan, insya Allah calon suamimu mbak ini memiliki karakter yang baik. Singkat cerita kemudian saya diminta untuk memberikan khutbah nikahnya. Kemudian 2 minggu kemudian dia datang ke rumah bilang, gimana suamimu mbak? Dijawab oleh akhwat ini, gini Pak Ustadz, padahal dinikah paksa loh sama ibunya waktu itu. Jadi teman-teman kalau melihat akhlak dari sosok ikhwan, tolong yang dilihat agamanya dari sisi akhlaknya. Akhlaknya ada 3 indikator itu tadi, orang tua dengan sahabat karibnya, sosialnya, dan juga dengan anak kecil. Itu kalau teman-teman mau melihat secara karakteristik seorang ikhwan tentunya. Kalau teman-teman ikhwan mencari sosok akhwat, ya tentunya lebih banyak indikasi-indikasinya.
Karena sosok akhwat itu agak sedikit rumit untuk dinilai. Matematika banget. Iya. Rumusnya. Iki sing guyu-guyu iki koyoke. Rumit. Kenapa? Karena perempuan ini kan sulitnya itu menilainya karena kita menilai rasa. Anak contoh ya kayak gimana? Kopi saya tadi mana ya? Contoh akhwat. Bukan, contoh analogi. Kopi tadi saya mana kopi ya? Ini bagaimana kita menilai rasa. Oh. Maka saya bilang ke teman-teman ini agak sulit teman-teman kalau menilai indikasi-indikasi seorang akhwat. Sebuah analogi lah saja ya. Kopinya Ustadz mana? Aslinya aku ngelak. Oh, Cuma tak pikirin koyo apa carane aku bisa ngombe ya. Makanya saya buat analogi seperti ini. Aslinya untuk minum saya kopi. ini. Oh ya, ada. Sudah ada kok, sudah ada. Mohon maaf, terima kasih teman-teman. Yang belum sudah ada, karena belum habis tadi. Maksud belum, saya gini teman-teman, ya sambil menunggu ya teman-teman ya. Supaya nggak muzir. Iku air mineral. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti ono sing ngombe kopiku iku mah berarti. Apa sing tak ombe mang? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya izin bertanya teman-teman. Menilai rasa pasti kita agak kesulitan. Kalau menilai logika enak teman-teman. Menilai laki-laki itu mudah dengan indikator yang tadi. Tapi kalau cowok menilai cewek itu agak kesulitan karena menilai perasaan. Contoh, teman-teman ini rasanya apa ya? Apa? Ayo. Tawar, Hambar. hambar, Perasaan itu. apalagi seger, kan? Berbicara rasa, maka varian-variannya banyak. Gak bisa langsung objektif satu jawaban. Tapi kalau logika teman-teman, logika saya tanya, yang saya pegang ini apa teman-teman? Botol. Botol, ada yang jawab laptop. Gak ada kan? Kalau berbicara pakai logika, kita langsung objektif teman-teman. Jadi teman-teman akhwat sebenarnya itu lebih mudah untuk menilai ikhwan. Tapi kalau kita ikhwan menilai laki-laki agak kesulitan. Teman-teman ikhwan menilai teman-teman akhwat perempuan itu agak kesulitan karena kita nanti menilai perasaannya dia. Karena perempuan ini kan bersikap terstimulan oleh perasaannya. Yang bahasane. Padahal ini bolak-balik ketemu loh. Kok burung mes to iki bahasane. Keduren. Kok keduren ya Allah. Tak kira melumah iki es telu. Jadi teman-teman, kembali lagi ya. Kalau masalah rasa kan berbeda. Tadi ada segar, tawar, sama apa tadi teman-teman? Hambar. Namanya rasa itu harus dibuktikan terlebih dahulu teman-teman. Sebentar ya. Harus dibuktikan. Buktikan dulu biar tahu rasanya. Kok MC ini enggak? Kayak ono kok. Terus dicoba nih. Nah, bagaimana rasanya? Apakah tawar, hambar, Atau segar? Atau segar. Ternyata jawabannya nikmat. Oh, Beda. Beda. Rasa. Biasanya kalau nikmat itu biasanya pingin lagi. Oh, iya. lagi. Iya. Oh, enggak tahu. Lah berangkat dari Surabaya tadi habis subuh tadi. habis subuh baru nyampe sekarang. Iya, di sini. Oh. Tapi di Malang sudah dari pagi. Oh. Muter-muter nih di stadium. Muter-muternya nggak nyasar, menyenangkan anak. Oh iya Mas. Soalnya kalau ke Malang ini kan nggak afdal cuma satu destinasi yang didatengin. Betul. Jadi harus banyak didatengin kalau sudah ke Malang ini. Iya. Ya, karena disitulah amazingnya Malang. Amazing Malang. Amazing Malang. Iya. Kaos. Mode ya. Kaos. Amazing Malang, kaos. Tapi kok ya aku duduk ambasador loh ya. Jadi teman-teman kembali lagi ya, kalau menilai akhwat itu khususnya teman-teman ikhwan itu agak kesulitan. Karena teman-teman akhwat itu agak-agak gini loh, fluktuatif. Sulit dinilai. Kenapa? Karena memang tercipta dari tulang rusuk. Sebelah mana Mas? Nah, kok lengkap? Berarti nggak ada sing hilang. Calon istri teman-teman yang masih jomblo ini tulang rusuk itu dari sebelah mana Mas? Kiri. Kiri. Jadi pasangan kita itu diambil modalnya dari tulang rusuk kita sebelah kiri. Iya enggak, Mak. Nah, makanya mari ngene aja ronsen. Ya, Mas ya. Untuk ronsen ditelok, wih hilang papat ya. Alhamdulillah. Pakai yo. Dok kok hilang 4 dok tulang rusuk saya. Disengaja. Dicengojo dokter ya.
Jadi teman-teman, Rasulullah mengatakan seorang istri itu tercipta dari tulang rusuk. Kalimatnya Rasulullah itu menarik. Fa idza dhahabta an tuqimuhu fakasartahu. Kalau engkau menginginkan dia itu engkau luruskan, maka nanti akan patah. Tapi biarkan dia itu bengkok. Tapi terkadang kalau bengkok itu enggak asik. Intinya sama perempuan itu, dia bengkok enggak asik, diluruskan patah. Saya ulangi lagi. Bengkok nggak asik, diluruskan patah. Bahasa mudahnya nek kedukuran lho bahasa iki. Ya. Ambek arek wedok iku serba salah. Bangsa. Serba salah. Serba salah. Saya sudah bolak-balik. Istri saya itu nanya teman-teman, mau ke resepsi. Ya, kelambine sing apik iki kok adewe iki kupelan iku nggawe kelambi ijo apa biru ya? Saya jawab, laki-laki kan logis. Ya. Simple, Pastel. akurat. Langsung jawab, biru. Biru. Melebu mobil abang. Oh, betul. Saya tanya ke istri saya, "Loh Bun, kok bajunya kok merah? Tadi nanyanya kalau enggak hijau, biru. Kok merah?" Kata istri saya, iya, tiba-tiba kok yo api abang ya. Dalam hati saya, ngono ya takok mau. Kenapa? Karena perempuan itu gampang goyang, baperan itu tadi loh teman-teman. Gampang oleng. Gampang baperan tadi itu. Maka sulit teman-teman menilai perempuan. Maksud saya teman-teman, kalau sulit menilai perempuan, maka teman-teman gak usah banyak-banyak teman-teman yang diminta kriteria dari akhwat. Itu poin penting yang saya sampaikan. Gak usah banyak-banyak menilai kriteria akhwat untuk calon istri teman-teman ikhwan. Jangan banyak. Kalau sudah banyak tadi pusing, sedikit saja pusing, apalagi banyak. Pesan saya itu teman-teman di poin yang kedua ini.